kita sudah menerima email aktivasi dan kita sudah meregistrasi NPWP kita, email kita, dan juga kita sudah memiliki kata sandi. Untuk mendapatkan NPWP pribadi atau NPWP badan, Anda bisa mengurusnya di kantor pelayanan pajak setempat di mana Anda domisili ya. Dibicom, berbagi ilmu, melayani sesama. Halo teman, salam. Video kali ini kami menyajikan bagaimana cara membuat kode billing sendiri untuk PPh final dengan jenis setoran pajak final UMKM bayar sendiri. Simak baik-baik video kami ini sebab banyak hal yang akan kita bahas mengenai cara membuat kode billing sendiri tanpa meminta bantu orang lain, dan kita dapat menyetor pajak pribadi kita ke bank dengan kode billing yang sudah kita dapatkan. Semoga dapat membantu memberi referensi kepada para pemilik UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar dan memiliki NPWP pribadi. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita masuk dulu ke situs DJP Online menggunakan browser yang sering kita gunakan ya. Kita menggunakan browser Google Chrome. Di kotak pencarian Google Chrome kita masukkan pajak online, dan di daftar pencarian yang teratas yang bertuliskan DJP Online kita buka. Kemudian muncul situs DJP Online, kita tutup saja banner awalnya dulu ya. Kemudian muncul kotak dialog login. Di sini ada beberapa fitur, antara lain lupa kata sandi, belum registrasi, belum menerima email aktivasi, atau belum punya NPWP. Kebetulan kita sudah memiliki NPWP dan kita sudah menerima email aktivasi dan kita sudah meregistrasi NPWP kita, email kita, dan juga kita sudah memiliki kata sandi. Untuk mendapatkan NPWP pribadi atau NPWP badan, Anda bisa mengurusnya di kantor pelayanan pajak setempat di mana Anda domisili ya. Baik, kita lanjut. Kita masukkan nomor pokok wajib pajak kita di kotak yang sudah disediakan. Kemudian kita masukkan paspor kita juga di kotak yang sudah disediakan. Kemudian kita masukkan kode CAPTCHA yang sudah, yaitu WA85N. Khusus untuk huruf besar dan huruf kecil tidak ada masalah ya untuk kode CAPTCHA ini. Kemudian kita klik login. Di sini kita masuk ke satu menu yang ada beberapa pilihan seperti informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Kebetulan kita mau menyetor pajak kita dan kita membutuhkan nomor billing kita untuk menyetornya di bank ya. Maka kita mengklik menu bayar. Di dalam menu bayar ini, kita memilih atau membuka kotak yang bertuliskan e-billing. Dan muncul laman e-billing yang bertuliskan surat setor elektronik. Di sini, nomor NPWP kita, nama kita, dan alamat kita sudah tertera ya, karena kita sudah meregistrasinya dan otomatis akan muncul. Jadi tidak perlu lagi kita mengisinya. Kita lanjut ke kotak jenis pajak ya. Di sini kita diberi pilihan. Kita memilih PPh final ya. Ingat PPh final. Di sini kita nanti memasukkan nilai laba kotor, bukan laba bersih ya, laba kotor. Kita ambil 0,5% dari laba kotor kita untuk PPh final ini ya.
Setelah kita memilih jenis pajak yaitu PPh final, kita lanjut ke kotak jenis setoran. Kita memilih jenis setoran final UMKM bayar sendiri ya. Setelah itu, untuk masa pajak otomatis tertera tanggal yang saat ini ya. Kita tidak perlu merubah lagi karena kita mau menyetor pajak bulan Maret. Kemudian di tahun pajak kita memilih tahun 2022 ya. Bila kita terlambat menyetor tahun lalu seperti tahun 2001, kita boleh mengklik tahun 2021. Tapi kita menyetor untuk tahun yang saat ini ya, yaitu tahun 2022. Kemudian jumlah setoran seperti tadi yang kami uraikan bahwa kita memasukkan jumlah laba kotor, bukan laba bersih ya, dan kita potong 0,5% dari laba kotor kita. Kita masukkan angkanya, kemudian kita klik kotak terbilang. Secara otomatis muncul jumlah dari setoran kita ya, dalam berupa huruf atau kata atau kalimat. Baik, setelah itu kita boleh memasukkan uraian di kotak uraian. Boleh dimasukkan, boleh tidak ya. Kemudian kita klik kotak yang berwarna biru atau tombol yang berwarna biru yang bertuliskan buat kode billing. Kemudian muncul kotak buat kode billing. Di sini kita wajib mengisi kode keamanan di kotak yang sudah disediakan sesuai dengan kode KAPTA yang sudah tertera ya, 7M3X. Setelah itu kita klik submit. Kemudian muncul ringkasan surat setor elektronik berisi uraian yang tadi baru kita input ya. Kita lihat dulu apakah sesuai dengan setoran yang kita akan bayar. Baik, kalau sudah semua sesuai data-datanya, maka kita klik cetak. Setelah itu kita kembali ke menu sebelumnya yaitu surat setoran elektronik. Di sebelah kiri bawah ada tertera hasil download dalam berupa PDF yaitu surat berisi kode billing kita. Kita bisa membukanya di folder yang sudah disediakan ya, di mana tercantum file PDF-nya. Dan inilah file PDF-nya. Kita buka, kemudian muncul file PDF yang berisi kode billing kita. Ini kita akan print dan kita gunakan untuk menyetor pajak kita ya. Baik, kita kembali ke browser kita. Di sini kita bisa menyetor lagi di bulan-bulan berikutnya ya. Di sini kita bisa mengklik kotak atau tombol yang berwarna merah bertuliskan kosongkan, dan kita bisa mengisi data-data yang lain untuk kita menyetor pajak dengan jenis pajak atau jenis setoran yang lainnya. Demikian video cara membuat sendiri kode billing untuk jenis pajak PPh final dengan jenis setoran final UMKM bayar sendiri. Kita akan membuat video lainnya tentang pajak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang omsetnya kurang dari 4,8 miliar. Dan kita akan merangkum dalam playlist akun YouTube kita ini dengan judul pajak. Semoga dapat membantu memberi referensi kepada pemilik UMKM, usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP pribadi. Kalau ada hal-hal lain yang lebih spesifik yang mau ditanyakan, Anda dapat menghubungi kantor pelayanan pajak setempat. Baik, kita sudahi video ini dan kita akan bertemu kembali di video-video yang lainnya. Diwikom, berbagi ilmu, melayani sesama untuk semua teman.
Salam. Bantu memberi referensi kepada para pemilik UMKM. Cek. Semoga dapat membantu memberi referensi kepada pemilik UMKM. Cek. Kemudian kita cek.